Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia mereka di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam ke-16 dari bulan Safar 1445 Hijriah ini, kita semua diringankan langkah kaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama keluar dari rumah masing-masing, hadir berkumpul di dalam majelis ilmu. Dan kami mohon maaf, hampir 3 malam Sabtu tidak mengisi 3 malam berturut-turut, karena baru kembali menjelang maghrib Kamis kemarin, malam Kamis menjelang maghrib, baru kembali dari Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Dan alhamdulillah sampai rumah biasanya batuk, pilek, demam, alhamdulillah ternyata seger dan bisa langsung pengajian di malam hari ini. Dan semoga ini semua bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita Bapak Ibu rahimakumullah, duduk kita ini syukur. Ini artinya syakara. Kata sebagian ulama, makna dari kata syakara ini maknanya menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Lawannya kafarah, kufur. Kufur maknanya menutup. Lawan dari menampakkan, yang menyembunyikan, menutup. Apa yang ditutup? Tidak dia tampakkan nikmat yang Allah berikan, sehingga disebut dengan kufur. Kenapa disebut kufur? Dia tidak tampakkan. Maksud ditampakkan ini tidak dia gunakan
apa dari nikmat yang Allah berikan tersebut untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehat, nikmat. Bagaimana bentuk syukurnya? Dia tampakkan dengan ia langkahkan kakinya, salat berjamaah di masjid. Sehat, nikmat. Dia tampakkan dengan bagaimana? Dia tampakkan dengan dia berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak salat, berarti dia sakit. Nah, lawannya dia tidak tampakkan, dia kufur. Kufur di sini makna menutup diri dari segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Dan semoga Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum, jika kalian bersyukur atasku, artinya jika kalian tunjukkan, tampakkan nikmat yang aku berikan untuk kalian, kalian akui itu dengan digunakan untuk mendekat kepadaku, la azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmat-nikmat itu untukmu. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian kufur, kalian tutupi, tidak mengakui nikmat yang aku anugerahkan kepadamu, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya ketahuilah siksaku sangatlah pedih. Orang kaya, yang kaya itu yang bagaimana dimaksud dengan kaya? Orang yang kaya adalah mereka yang mampu menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan dari segala bentuk selain akhirat, dunia tadi, dia jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, tidak ia tertipu dengan segala bentuk dunia dan segala isinya. Kaya bukan berarti kita memiliki segala apa yang ada di dunia ini, tapi ketika kaya itu artinya kita tidak dimiliki oleh dunia dan segala isinya. Yang bisa kita letakkan di tangan, bukan diletakkan di dalam hati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sudah berada di malam ke-16 dari bulan Safar, bulan kedua dalam penahunan secara hijriah. Safar berasal dari kata sifar, artinya kosong. Safar. Kenapa disebut kosong? Karena kebiasaan orang Arab terdahulu, ketika mereka menamakan waktu, menamakan bulan, disesuaikan nama itu dengan apa kebiasaan di waktu tadi. Seperti Ramadan. Ramadan diambil dari kata rombok. Rombok ini artinya panas menyengat, karena ketika penamaan bulan Ramadan bertepatan dengan puncaknya musim panas, 45, 46, 47 derajat. Nah, di atas 40 derajat, sehingga disebut Ramadan. Diambil dari kata rombok. Safar diambil dari kata sifar, artinya kosong. Kenapa? Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, begitu masuk bulan ini mereka mengosongkan tempat tinggal. Maksudnya mereka melakukan musafir, bepergian, berniaga, meninggalkan kampung halaman sekian bulan untuk berjualan dan lain sebagainya, berdagang, sehingga disebut dengan safar. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab terdahulu, Safar ini pun sering dikatakan sebagai bulan sial, bulan bala, bulan bencana, sehingga banyak orang khawatir nikah jangan bulan Safar, nanti tidak panjang umur pernikahannya. Oh, jangan bangun rumah bulan Safar, nanti rumahnya tidak nyaman ditempati dan lain sebagainya. Apakah betul yang demikian? Di sini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidak ada waktu sial tertentu. Tidak ada waktu Allah ciptakan sebagai waktu sial, waktu malapetaka, waktu bala, waktu bencana. Sehingga Safar sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada kesialan yang mengiringinya. Tapi kalau waktu-waktu utama ada Ramadan, bulan yang paling utama. Malam utama ada Lailatul Qadar. Waktu hari utama ada hari Jumat, ada malam Jumat. Tapi kalau hari sial, bulan sial, tidak ada dalam kaidah, tidak ada dalam pendapat mayoritas para ulama. Sehingga kalau di Indonesia, Jawa khususnya, ada Rabu namanya Rabu Wekasan. Kalau di Lombok namanya Rabu Bontong. Rabu Bontong biasanya hari Rabu terakhir bulan Safar, itu puncak dari bencana. Ada pendapat bahwa di situ Allah turunkan sampai dengan 320.000 bala, 320.000 bencana bala. Apakah betul demikian? Ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama menyatakan tidak ada yang terkait. Sehingga
Untuk menghilangkan hal itu, kalau orang Lombok, Rabu terakhir bulan Safar biasanya diisi dengan keluar dari rumah, pergi ke pantai, pergi ke sungai, mandi bareng-bareng sama keluarga. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan mitos tadi. Ya, untuk menghilangkan harus diam di rumah, tidak usah kemana-mana. Ini nanti keluar rumah tabrakan, keluar rumah kena bala, kena bencana. Dihilangkan, dicoba dihilangkan oleh orang-orang tua kita terdahulu dengan cara apa? Ada tradisi setiap Rabu terakhir bulan Safar keluar mandi safar. Ada istilah mandi safar, keluar dari rumah. Maksudnya yang ditujuankan itu adalah keluarnya itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada musibah, tidak ada bencana yang terjadi yang terikat dengan hari atau waktu tertentu. Ini termasuklah bulan Safar dan ditunjukkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal besar yang beliau lakukan yang bertepatan dengan bulan Safar. Menikahnya beliau dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah, itu bulan Safar. Beliau menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Ali bin Abi Thalib juga bulan Safar. Sehingga tidak hanya beliau dengan kata-kata, beliau tunjukkan langsung dengan aksi nyata, ditunjukkan dengan perbuatan bahwa tidak ada yang terkait dengan musibah bencana di bulan Safar. Beliau menikah bulan Safar. Beliau menikahkan putri beliau juga pada bulan Safar. Jadi ini bulan sebelum bulan Rabiul Awal, satu bulan sebelum bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia termulia, insan teragung, panutan kita, qudwah, contoh terbaik yang Allah berikan untuk kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi sampai dengan hadis yang berikutnya yang diberi judul dengan Hurmatul Muslim. Hurmatul Muslim, hurmah artinya kemuliaan, kemuliaan seorang muslim, kehormatan seorang muslim. Hadis ini rawi a'lanya diriwayatkan dari perawi atau sahabat yang paling tinggi yang langsung mendengar, diriwayatkan dari sahabat An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa bedanya Ustaz? Kadang anhuma, kadang anhum, kadang anhu. Contoh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa kok enggak anhuma Abi Hurairah? Kalau sahabat Abu Hurairah yang disebut, kenapa kok hanya anhu tidak anhuma? Ini huma ini kata ganti. Artinya dia, nya. Semoga Allah meridhoinya. Kalau huma, semoga Allah meridhoi keduanya. Artinya beliau dengan ayahnya. Kenapa kok tidak didoakan ayahnya Abu Hurairah? Karena ayah beliau tidak menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga doa radhiyallahu tersebut hanya anhu, hanya untuk Abu Hurairah. Bagaimana hukum mendoakan orang non muslim Ustaz? Mendoakan ketika sudah meninggal. Kita doakan misalnya ada sahabat saya Ustaz, maaf wafatnya non muslim, wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Boleh tidak saya doakan, minta doakan untuk mendapatkan ampunan Allah? Sebagian besar ulama menyebutkan tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah. Passwordnya tidak diambil, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya tidak dinyatakan, sehingga tidak diperkenankan menurut jumhur, menurut sebagian besar para ulama. Kalau doakan ketika masih hidup untuk dapat hidayah, sangat dianjurkan. Semoga saudara saya, sahabat saya ini baik sekali orangnya, agar dia bersyahadat. Saya doakan agar mendapatkan hidayah. Boleh, tidak jadi masalah. Tapi ketika memohonkan ampunan, ini yang tidak diperkenankan oleh sebagian besar para ulama. Sehingga radhiyallahu anhu, hanya kepada beliau saja, orang tuanya tidak didoakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda dengan sahabat yang hadisnya kita baca yang bersumber dari beliau, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari beliau, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa? Abdullahnya sendiri, ayahnya juga Umar ibn al-Khattab, sahabat Rasulullah SAW, juga menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini bedanya.
ketika anhu dengan anhuma. Hum, kalau anhum untuk mereka semua, lebih dari 2 orang. Siapa Abdullah ibnu Umar ini? Ini sering kita bahas biografi beliau, seorang sahabat yang juga putra dari sahabat. Beliau sahabat tadi kenapa disebut sahabat? Syarat sahabat dinyatakan sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah. Sahabat Nabi, kadang sering siapa sahabat Nabi? Sahabat ini bagaimana? Teman baiknya Rasulullah atau bagaimana maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan sahabat, syaratnya kata para ulama, seseorang itu disebut sahabat ada yang pertama berjumpa pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertemu langsung dengan Nabi di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dakwah 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, kurang lebih 23 tahun totalnya, ditambah usia beliau 40, jadi total usia beliau kurang lebih 63 tahun. Semasa hidupnya Nabi pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu hanya sesaat, mungkin hanya berpapasan saja, atau mungkin ketika masih bayi dibawa oleh ibunya, orang tuanya, dibawa ke Rasulullah SAW. Jarak seminggu kemudian Rasulullah wafat. Besok dewasanya, apakah disebut sahabat? Disebut sahabat. Masuk syarat yang pertama. Artinya pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia membenarkan risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 2 syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia termasuk sahabat. Yang pertama pernah bertemu langsung, yang kedua beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman tapi tidak pernah berjumpa, tidak disebut sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Para ulama sepakat beliau ini hidup pada ahdin Nabi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW di Madinah, beliau tinggal dan besar di Yaman. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang beliau mulia karena memuliakan ibundanya. Jadi salah satu sebab utama Uwais Al-Qarni ini mulia karena memuliakan ibunya. Kenapa beliau tidak sempat? Beliau nyatakan keimanan, beliau mukmin, beriman, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi karena harus mengurus ibunya. Kemana-mana ibunda beliau yang ngurus. Makan, ibundanya mau makan, beliau yang suapi. Ibunya mau mandi, beliau yang mandikan. Ibunya ada hajat apapun, beliau yang melakukan itu semua. Tapi karena hal itu, karena beliau begitu memuliakan ibundanya, beliau diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab, kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalau ada datang delegasi haji dari Yaman, ada mereka orang-orang Yaman datang berhaji, tanyakan kepada mereka, adakah yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada apa ya Rasulullah? Minta doa kepada dia. Padahal ini orang sahabat mulia, tapi sampai dibahas, sampai dipesan oleh Nabi, nanti kalau ketemu minta doa kepadanya. Kenapa? Karena tingginya derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tingginya apa tadi? Karena ada jimat terbesar dia muliakan, yaitu ibundanya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku juga sekalian yang masih muda, masih anak-anak, masih ini, mumpung ada masih ibu, mumpung ada masih ayah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan ikram, dengan memuliakannya. Karena itu pintu paling utama untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang besar itu menjadi besar, entah itu besar dari sisi akhirat, entah itu besar dari sisi dunia, kecuali karena ia satu yang pasti dia memuliakan ibundanya, pasti dia memuliakan orang tuanya. Ada namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau banyak tulisan kitabnya, banyak kitab yang beliau tulis. Dari masa beremaja, dari masa anak-anak, ingin sekali untuk belajar, ingin memperdalam ilmu agama. Tapi satu penghalangnya, ibunya.
Kenapa? Karena tidak ada teman. Ibunda beliau tidak ada siapapun yang mengurus. Sudah sakit-sakitan. Dan yang luar biasanya sudah sakit-sakitan, umurnya panjang juga. Akhirnya meninggalnya kapan? Ibunda beliau usia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sudah 40 tahun. Baru ibunda beliau wafat. Nah ini beliau mikir, kalau sudah usia begini 40, bagaimana mungkin jadi ulama? Bagaimana mungkin akan menjadi ulama? Baru belajar satu kitab saja sudah umur sekian. Tapi keinginan itu tidak pupus. Beliau terus belajar, beliau terus bermunajat sampai mendapatkan ilman ladunniyan. Ada namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini tanpa perantara, artinya cepat belajar, cepat masuk sampai menjadi ulama. Sara aliman kabiran, menjadi ulama besar beliau. Kenapa beliau bisa seperti itu? Ya tadi beliau muliakan ibundanya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku terutama. Jadi sekarang zaman ini zaman luar biasa berat bagi orang tua. Bagaimana anak-anak untuk bisa taat dan patuh kepada orang tua. Dijaga betul. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati mereka. Kenapa? Yang ngajar kita ngomong A, I, U, yang ngajar kita ngomong pertama kali ya ibu kita. Masa yang mengajarkan lisan kita berbicara, itu yang kita, lisan yang sama kita gunakan untuk menyakiti mereka. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Ustaz, ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Apakah masih bisa untuk berbakti? Masih, tetap. Dengan cara apa? Dengan selalu mendoakan, dengan senantiasa mendoakan. Salah satu syarat, kata para ulama, salah satu syarat doa kita mudah diijabah oleh Allah adalah di dalam doa itu ada doa birrul walidain. Di dalam doa kita selalu terselip doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang ada dua cara. Kalau kami pribadi sering menggunakan wali walidi. Allahumma ighfir lana wali walidina atau wali walidaina. Kalau untuk orang banyak, kadang sering banyak imam yang salah dalam arti salah tata bahasa. Kadang doa untuk berjamaah, tapi doanya untuk diri sendiri. Allahumma ighfirli wali walidayya. Sementara mimpin doanya untuk bapak ibu sendiri. Yang jamaah mendengar amin saja, amin. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, amin. Tapi kalau untuk orang banyak diganti Allahumma ighfir lana, li diganti dengan lana, wali walidaina atau wali walidina. Kalau kami sendiri lebih sering menggunakan wali walidina berbaris bawah. Apa bedanya? Kata Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, kalau menggunakan baris fathah atas wali walidayya itu hanya doa itu sampai kepada ayah dan ibu saja. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kakek tidak nyampe. Kita tidak ikut mendoakan kakek, buyut juga tidak sampai atas. Tapi kalau berbaris bawah wali dia atau wali walidina, Allah maghfir lana wali walidina, maka tidak hanya ayah dan ibu, kakek juga kita ikut doakan, buyut juga ikut didoakan. Ini beda ketika berbaris fathah dengan kasroh. Terserah Bapak Ibu pakai mana, dua-duanya baik. Intinya di dalam doa ada selalu kita gunakan, ada selalu kita lafalkan di dalamnya doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya atau wali walidiyya. Kalau wali walidayya hanya untuk ayah ibu, wali walidiyya untuk ayah ibu, kakek, nenek sampai ke atas, semua ikut mendapatkan bagian dari permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Jadi ini bedanya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau dan juga ayahnya, sahabat tadi dua syarat. Ada yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi, hidup satu masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak juga disebut sahabat. Abu Jahal satu masa dengan Rasulullah SAW, tapi memusuhi Nabi, tidak disebut sahabat, tidak masuk sahabat. Jadi kriteria sahabat dua tadi, beriman
dan berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? Sebagian ulama menyebutkan mi'ah arba' wa isyrina ala, kurang lebih totalnya 124 ribuan total jumlah para sahabat. Di antara 124 ribu yang paling utama yang mana? Yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat yang memang sudah dapat stempel anta fil jannah, engkau di jannah, engkau di surga kelak. Bilal bin Rabah juga. Ada sahabat lagi Zaid bin Harithah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu untuk kita pahami, sahabat itu luar biasa. Kenapa? Karena cintanya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Zaid bin Harithah, sahabat yang mendampingi beliau ketika hijrah ketika beliau menuju Taif, ke Bani Thaqif yang ada di Taif. Ketika di Madinah, Rasulullah SAW tunjuk beliau, ya Zaid, anta min ahlil jannah. Zaid, engkau ini kelak berada di dalam surga. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya menunjuk kita ini, engkau besok berada di dalam surga, kira-kira senang atau sedih? Senang, senang, bahagia, pingsan saking senangnya. Bisa tasyakuran kita 3 hari 3 malam, potong sapi berani kita. Kenapa? Karena yang sudah jamin Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berbicara dengan syahwatnya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan semua adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, sampaikan kepadanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Zaid tidak seperti kita. Bukannya beliau senang tapi nangis, sedih. Sedih Zaid bin Harithah, sedih, nangis sampai mengurung diri di rumah. Biasa berkumpul dengan Nabi, dengan sahabat yang lain. Hari sesudah beliau disampaikan engkau berada di dalam surga, tidak kelihatan juga. Besoknya lagi tidak kelihatan juga. Sampai 3 hari tidak tampak juga beliau bersama sahabat yang lain, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanyakan Nabi, coba cari, suruh cari. Dicari ke rumahnya, sahabat bertanya, kenapa Zaid engkau nangis sedih ini, sementara engkau disebut berada di surga, bukannya senang, engkau susah, sedih. Tidak menjawab juga, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mendatangi beliau. Begitu ditanya, kenapa Zaid? Apa jawaban beliau? Bapak Ibu rahimakumullah, ya Rasulullah, aku yakin apa yang engkau ucapkan benar. Tapi yang aku pikirkan, engkau adalah makhluk yang paling mulia. Engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Surgamu pastilah surga yang terbaik yang Allah berikan untuk. Tempatmu pasti tempat yang terbaik. Sementara aku entah di mana. Jika ternyata surgaku berbeda dengan surga di mana engkau berada ya Rasulullah, apalah artinya surga itu untukku? Buat apa masuk ke dalam surga sementara jika tidak bersama engkau ya Nabi, ya Rasulullah. Ini cintanya luar biasa. Saking cintanya kepada Nabi, nikmat surga itu nomor 2. Masih lebih nikmat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata surgaku berbeda dengan di mana engkau berada, yang pasti engkau pasti yang terbaik. Tempatmu pasti yang terbaik ya Rasulullah. Sementara aku belum jelas. Seandainya surgaku berbeda dengan di mana engkau berada, apalah artinya surga itu untukku? Ini saking mahabbahnya. Rasulullah tersenyum, baru kemudian nyatakan engkau satu surga denganku, baru beliau bahagia. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita baca sahabat, bisa baca kisahnya sahabat itu yang kita pikir bagaimana mereka satu masa dengan Nabi, bagaimana mulianya mereka karena berhidup satu masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berharap kepada Allah, terhindar dari neraka, terbebas dari siksa, diberikan Allah masuk ke dalam surga, harapan kita satu. Yang kita harapkan jangan hanya nikmat, ya Allah bisa makan apa saja, bisa. Tapi yang kita harapkan bagaimana wajah mulianya Zaid bin Harithah, bagaimana wajah mulianya Umar ibn al-Khattab, bagaimana wajah mulianya Abu Bakar As-Siddiq yang hidup masanya dengan Rasulullah, bagaimana wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nikmatnya ketemu dengan orang-orang yang berjuang luar biasa dulu sampai iman Islam itu ada di dalam diri kita. Ini yang kita harapkan juga Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Abdullah ibn Umar, ini putra dari Umar ibn al-Khattab. Ada banyak sahabat namanya Abdullah, yang satu masa dikenal dengan Al-Ubadalah Al-Arba'ah. Ada 4 sahabat sama-sama bernama Abdullah, yang usianya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat masih usia pemuda, 20-an sampai 25 tahun. Abdullah ibn Umar,
Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi sekaligus sahabat juga. Ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini 4 Abdullah yang seumuran. Ada lagi Abdullah yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini usia beliau sudah sepuh ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau ini seorang budak dulunya. Kaki beliau besar sebelah, artinya pengkor. Perawakannya kurus. Khasnya budak lah, hitam, kurus, rambutnya ikal. Satu waktu beliau naik Syajaratin Nakhlah. Pernah beliau ini berkhidmah, artinya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saking memuliakannya Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau jalan itu agak jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Khawatir nginjak bayangannya Nabi. Bayangannya aja enggak mau diinjak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ketika satu waktu naik Syajaratin Nakhlah, begitu naik ke atas pohon kurma, datang angin kencang, jubah beliau tersingkap, kelihatan betisnya. Sahabat yang lain tertawa di bawah. Kenapa engkau tertawa? Li saghiri saqihi ya Rasulullah, saking kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wallahi, demi Allah, sebelah betisnya Abdullah bin Mas'ud Allah letakkan di satu timbangan. Dunia dan isinya di timbangan yang satunya masih lebih berat sebelah betisnya Abdullah bin Mas'ud. Itu di hadapan Allah nilainya. Nah, jadi ini mulianya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, termasuk Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini beliau sahabat yang terkenal zahid, zuhud. Mengambil dari dunia seperlunya, ini zuhud. Mengambil dari dunia hanya seperlunya saja. Sangat gemar sedekah. Senang sekali sedekah, dan sedekah paling beliau gemari itu dari bisukar. Senang sedekah dengan gula. Ketika ditanya, kenapa pakai gula engkau senang sedekah? Karena gula ini yang paling aku sukai, kata beliau. Karena beliau paling senang gula, sehingga sedekahnya dengan gula. Kalau kita sebaliknya, apa yang kita tidak senang itu yang kita pakai sedekah. Misalnya pergi ke pasar beli jeruk misalnya. Beli jeruk sampai rumah kecut. Kasih udah tetangga, gitu ndak manis dikasih tetangga. Begitu manis ya susah mau dibagi. Jadi ini bedanya. Jadi kadang salah kaprah kita. Kadang yang sudah kita tidak suka baru kita bagi. Padahal sama, kecut di kita ya kecut juga di orang lain. Nah, kadang sebaliknya. Mana yang kita tidak suka itu yang kita pakai berbagi. Tapi Abdullah bin Umar beliau tidak. Apa yang paling beliau sukai itu yang beliau gunakan untuk berbagi. Nah, kebetulan yang paling beliau sukai gula, sehingga beliau paling senang berbagi dengan gula. Ini Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai amarani Allah taala, atau Allah memerintahkan kepadaku, an uqatilan nasa. Kadang hadis ini sering salah dipahami, sering dipelintir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Hadis ini sering dipahami sebagai hadis Islam itu ekstrim, Islam itu radikal, Islam itu sukanya perang, sukanya ini itu. Karena dengan hadis ini. Tapi dalam kaidah Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak boleh mengambil istimbat hukum hanya dari satu hadis saja. Mengambil satu intisari hukum dalam agama bersumber hanya dari satu hadis saja. Begitupun teks tidak boleh dipisahkan dengan konteks. Hadis tidak bisa dipisahkan dengan apa kejadian yang terjadi pada masa tersebut. Sehingga ada asbabul wurud, ada sebab hadis itu disampaikan Nabi. Kalau dalam Al-Quran ada istilahnya, ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak semua ayat ada punya asbabun nuzulnya. Begitupun tidak semua hadis ada asbabul wurudnya. Tapi itu pun harus dipahami, tidak boleh dipisahkan antara hadis itu dengan sebab disampaikan hadis tadi. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Nah, kalau kita baca tarjamah, kita ambil kamus, dibuka kata qatala yaqtulu artinya membunuh, qatala yuqatilu artinya memerangi.
Kalau diambil hanya teksnya, maka akan ambil kesimpulan Islam itu sukanya perang, Islam itu sukanya membunuh dan lain sebagainya. Tapi apa makna dari hadis ini? Uqatilan nas, yang dimaksud memerangi manusia di sini, kata para ulama muhadditsin, maknanya adalah aku diperintah oleh Allah. Sebagian ulama memaknakan kata uqatila dengan makna mengajak manusia. Aku diperintah oleh Allah untuk terus menerus mengajak mereka semua manusia itu untuk apa? Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka menyatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jangan engkau bosan-bosan wahai Muhammad untuk terus mengajak. Jadi makna uqatil tadi mengajak mereka untuk terus, jangan bosan sampai mereka menyatakan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ini sebagian ulama memaknakan demikian. Sebagian lagi memaknakan kata uqatila di sini dengan apa? Memerangi dalam arti memerangi mereka yang tidak menyukai Islam. Memerangi mereka yang menghalang-halangi dakwah Islam. Memerangi mereka yang tidak menyukai kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan uqatila, bukan secara umum. Dari mana kita ketahui? Kita belajar lagi dari sejarah. Bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau di kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada ceritanya Islam itu muslimin sahabat menyerang duluan, belum ada. Tidak ada kita temukan dalam sejarah manapun. Bahkan sampai saat ini kalau kita kaji negara manapun, Bapak Ibu bisa lihat, negara manapun yang dikuasai kaum muslimin, tidak ada ceritanya minoritasnya itu akan sakit, akan susah dan lain sebagainya. Ditunjukkan oleh beliau. Oh, itu kan ketika di Makkah Muhammad belum kuat. Tapi ditunjukkan lagi ketika sudah hijrah di Madinah, sudah berkuasa di kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah di dekatnya ada 4 kampung Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Khaybar. 4 kampung Yahudi hidup berdampingan dengan kekuatan Islam yang besar saat itu dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damai mereka. Tapi kan kok diperangi, Ustaz? Kan bukannya diperangi orang-orang Yahudi ini. Diperanginya kapan? Ketika mereka sudah melanggar perjanjian yang disepakati bersama. Ada namanya Al-Mu'ahadah, ada Piagam Madinah. Di situ ada 12 poin-poin penting di dalamnya. Ternyata mereka tidak menyepakati, sudah sepakat tapi dilanggar. Akhirnya barulah diperangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, satu kalimat yang begitu luar biasa besar nilainya. Kelak di akhirat kata para ulama ada orang datang dengan dosanya berkotak-kotak sudah. Kalau file box itu sudah full berapa, tapi ditimbang dengan satu kotak kecil. Yang mana kotak kecil itu isinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka hilanglah nilai dari yang maksiat-maksiat, dosa-dosa yang tadi. Sehingga ini yang terpenting, selalu mohon kepada Allah agar sampai ruh berpisah dengan jasad tidak lepas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini dari dalam diri. Bagaimana caranya, Ustaz? Dawamkan, zikirnya didawamkan. Salah satu juga yang dianjurkan oleh para ulama, membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, 4 kali setiap selesai sholat. Kalau bisa jangan sampai tidak. Karena apa keistimewaannya? 2. Yang pertama, sampai nanti roh berpisah dengan jasad, insya Allah imannya tidak akan lepas. Yang kedua, kata para ulama, insya Allah jasadnya saja, bungkusnya, bangkainya pun akan dijaga, tidak akan lekang, tidak akan hancur dimakan tanah, apalagi rohnya pasti selamat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, 4 kali.
panjang Ustaz. Nanti insyaallah saya WhatsApp nanti nanti kalau ada kami WhatsApp ke Pak Parno. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4 kali, setiap kali selesai salat 5 waktu. Selesai zikir, kadang zikir jamaah kan enggak dibaca Ustaz. Boleh nanti, yang penting selesai salat sunnah ba'diyah mungkin. Yang penting setiap kali selesai salat dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan akhirnya semoga kita semua selalu dikuatkan keimanan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ruh berpisah dengan jasad, hati, lisan, semua kita ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, semoga menjadi penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ya? Insyaallah kita akhir. Baik. 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 Ranah khilafiyah ada namanya usul, ada namanya furu' di dalam agama ini. Ada usul. Usul itu apa? Batang pohon. Dalam usul ini tidak boleh ada terjadi khilafiyah. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Seperti contoh zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak boleh ada yang menyatakan zuhur itu 3. Kenapa? Karena dalilnya qat'i, sudah jelas. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini usul. Ada namanya furu'. Furu' ini cabang-cabang, disinilah yang sering potensi perbedaan pendapat itu terjadi. Nah, kenapa? Karena tadi tidak ada dalil qat'inya, karena masih ada di situ bisa penafsiran dari para ulama dalam memaknai sesuatu tadi. Sama seperti yang membatalkan wudu, contoh dari fikih. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi dari mana dalilnya menyentuh perempuan itu membatalkan wudu? Dari Al-Quran. Allah nyatakan aulamastumun nisa, atau kalian lamas. Kata lamasa yalmisu di sini penjabaran artinya berbeda. Dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau maknakan lamasa ini artinya yang nyentuh. Nyentuh dalam arti menyentuh, sudah. Yang penting yang disentuh itu tidak ada hubungan mahramiyah, tidak ada hubungan mahram dalam arti yang halal untuk dinikahi, sehingga batal wudunya. Tapi dalam pendapat Imam Malik bin Anas, lamastum di sini maknanya menyentuh tapi bisyahwah, menyentuh dengan syahwat. Kalau tidak bersyahwat, tidak membatalkan wudu. Meskipun itu menyentuh perempuan, selama tidak menimbulkan syahwat, tidak membatalkan. Ini pendapat dari Imam Malik. Kenapa terjadi? Karena tadi masih bisa ditafsir berbeda lamas tadi. Imam Abu Hanifah berpendapat lebih mudah lagi. Lamastum itu beliau maknakan dengan bersetubuh. Jadi kalau menyentuh meskipun dengan syahwat, selama mohon maaf tidak terjadi hubungan badan, tidak membatalkan wudu. Ini ranah furu'iyah istilahnya, ranah perbedaan pendapat yang ada dalilnya masing-masing. Seperti tadi hadis at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, sombong itu boleh tidak? Tidak boleh. Kapan dia boleh? Ketika kita sombong kepada orang yang sombong, tapi kesombongan itu dengan niat bukan untuk membesarkan diri, tapi dengan niat untuk mengingatkan orang yang kita sombongkan tadi bahwa ada langit di atas langit, bahwa tidak ada yang besar. Kata mutakabbir ini saking hebat, saking tidak bolehnya kata mutakabbir ini ada kepada hamba, Allah ambil kata itu sebagai salah satu dari asma al-husna. Al-mutakabbir, yang berhak merasa besar itu hanya Allah. Sehingga tujuan menyombong tadi bukan untuk sombong sebenarnya, tapi untuk mengingatkan bahwa engkau ini tidak ada apa-apanya gitu. Engkau ini tidak ada apa-apanya. Baru saya saja yang manusia masih lebih tinggi, apalagi Allah. Jadi sombong dalam arti bukan berarti merasa besar di situ. Boleh sombong kepada orang yang sombong, boleh.
termasuk sodakoh. Dalam arti sodakoh itu kenapa disebut sodakoh? Karena kita mengingatkan, mengajak orang yang tadinya sombong tadi untuk kembali kepada kebenaran, sehingga dikenal, diilustrasikan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk sodakoh. Jadi banyak ranah furu' ini paling banyak. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapi perbedaan. Menyikapi perbedaan itu hal yang lumrah selama tadi dalam hal yang furu', tidak jadi masalah. Yang penting yang tidak boleh itu bagaimana mencampur-campur pendapat. Misalnya, kalau kita campur ini ambil yang gampang-gampangnya saja. Ambil itu gampangnya, oh ini ambil gampangnya, akhirnya tidak boleh. Nah, ini talfiq, istilah dalam madhab, tidak diperkenankan. Sama seperti bergerak. Nah, Ustaz, ini kan tasyahud, ada yang diam, ada yang bergerak. Ini mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena beda dalam memaknakan. Rasulullah SAW sebutkan yuharrik sabbabatah. Kata yuharrik, harraka yuharriku. Oleh Imam Syafi'i memaknakan dengan yuharrik itu menggerakkan. Satu kali gerakan, menggerakkan. Tapi Imam Malik memaknakan yuharrik itu menggerak-gerakkan. Jadi bukan menggerakkan satu kali, tapi menggerak-gerakkan. Nah, dasarnya pendapat Imam Malik. Boleh dipakai, tapi dengan syarat runut. Runut itu dalam arti wudunya caranya Maliki, sholatnya juga caranya Maliki. Kalau dicampur nanti khawatir ada kan, kalau wudu kita secara Syafi'i misalnya, wudu ikut pendapat Imam Syafi'i, sholatnya pendapat Imam Malik, tidak sah dalam pendapat Imam Malik. Kenapa bilang tak sah? Karena wudu kita tidak sah dalam pendapat Maliki. Misalnya kita wudu, mengusap hanya kepala depan saja. Dalam pendapat Maliki tidak sah wudhu kita itu. Kenapa? Karena harus seluruh bagian dari kepala. Nanti sholat kita caranya Maliki, wudhu kita caranya Syafi'i, tidak boleh. Sehingga inilah kenapa tidak bisa talfiq, tidak bisa mencampur aduk pendapat dari semua madhab. Nah, jadi apalagi ngambil mudah-mudahnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba banaina wa banatina bi nuril Qur'an wa nuril ilmi nuril hidayah kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.